Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Nah, di sini kami dari kelompok 2 program studi NIRS lanjutan Poltekkes Kemenkes Manado akan menampilkan SOP pemeriksaan fisik bagian kepala sampai dengan leher. Nah, di sini kami kelompok 2 dengan beranggotakan yang pertama ada Muhammad Rizky Nur Fajar Ajis dan Muhammad Pandu Ontalu, kemudian ada Sastia Saromeng dan Cynthia Tahir, kemudian ada Rahmadianti Bagulu dan Nurnani Fidagu, dan Puspa Persiliakum dan Yolanda Mawekir. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Jadi perkenalkan, saya mewakili kelompok saya yaitu kelompok 2. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada klien, yaitu pemeriksaan fisik bagian kepala sampai dengan leher. Nah, di sini saya akan mengambil bagian pada pemeriksaan kepala sampai dengan mata. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita untuk BHSP terlebih dahulu atau Bina Hubungan Saling Percaya dengan Klien. Permisi Pak, saya perawat jaga pagi ini. Perkenalkan, nama saya perawat Fani. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak pada bagian kepala dan mata. Apakah Bapak bersedia? Iya, karena Bapak telah bersedia, saya akan kontrak waktu Pak. Untuk pemeriksaan, apakah kita bisa lakukan di sini? Nah, untuk pemeriksaan Pak, saya akan melakukan pemeriksaan ini tidak lebih dari 10 menit. Bisa Pak? Nah, karena pasien sudah bersedia dilakukan pemeriksaan, selanjutnya kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pemeriksaan ini. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan ini. Di sini ada bengkok, kemudian ada hand sanitizer. Di sini ada tabung-tabung yang berisi untuk penciuman, indera penciuman, mengetes indera penciuman. Kemudian di sini juga ada minyak kayu putih. Kemudian di sini ada bak injeksi yang berisi dalamnya ada pertama ada handscoon, ya, ada handscoon. Kemudian ada sentimeter, ada patel lidah yang sudah dibaluti kasa. Kemudian ada spekulum hidung. Kemudian ada corong ataupun spekulum telinga, dan ada penlight. Kemudian ada garpu tala. Nah, kemudian di sini ada buku catatan untuk pendokumentasian. Kemudian ada Snellen card untuk mengetes ketajaman mata. Dan selanjutnya kita akan langsung ke pemeriksaan. Namun terlebih dahulu kita menggunakan handscoon, tetapi kita awali dengan mencuci tangan 6 langkah. Kemudian kita menggunakan handscoon. Nah, di sini kita menggunakan handscoon on ataupun on steril karena kita hanya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian kepala dan sampai leher. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Di sini kita menggunakan metode IP ataupun inspeksi dan palpasi. Nah, yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita melihat bentuk kepala. Di sini kita lihat bentuk kepala apakah simetris antara kiri dan kanan ataupun sesuai dengan postur tubuh atau tidak. Kemudian kita mengecek keadaan rambut, di mana kita melihat distribusi rambut merata atau tidak. Kemudian kita melihat warna rambut juga. Kemudian kita lanjutkan dengan metode pemeriksaan palpasi ataupun cara meraba bagian kepala. Di sini kita pertama mengetes kekuatan rambut ya. Permisi Pak ya. Ya, di sini kita agak sedikit menarik bagian rambut pada klien, tetapi dengan cara menginstruksikan kepada klien apabila terasa sakit ataupun ada yang tidak nyaman bisa angkat tangan. Nah, di sini kita lakukan dengan cara meraba, menarik sedikit rambut dan agak sedikit menekan pada bagian kepala agar mengetahui apakah adanya pembengkakan ataupun lesi dan lain-lain pada bagian kepala. Nah, di sini saya akan sedikit menekan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata.
Pada pemeriksaan bagian mata kita menggunakan metode IP juga, inspeksi dan palpasi. Yang pertama kita lakukan adalah melihat bagian mata ataupun bentuk mata antara kiri dan kanan simetris atau tidak. Kemudian kita melihat bagian konjungtiva klien. Permisi ya Pak ya, Bapak melirik ke atas. Mohon maaf Pak ya, permisi. Nah, di sini kita lihat normalnya pada konjungtiva itu berwarna kemerahan, dan biasanya bila konjungtiva tidak normal itu warnanya anemis ataupun pucat. Dan untuk selanjutnya kita melakukan pemeriksaan. Di sini kita melihat bagian sklera. Permisi apa ya? Kita melihat bagian sklera. Normalnya pada bagian sklera ini berwarna putih. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian pupil ataupun kita mengetes refleks pupil. Di sini kita menggunakan pen light. Permisi Pak ya, Bapak tetap melirik ke depan. Ya, permisi Pak. Kita sinari mata klien dari arah luar ke dalam. Kemudian kita melihat reaksi pupil, apakah ada reaksi pupil atau tidak. Jika pupil bereaksi maka itu masih dikatakan normal. Kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan palpasi. Di sini kita akan meraba bagian mata klien dengan cara kita menginstruksikan klien untuk menutup mata, dan kita akan sedikit menekan pada bagian mata, kemudian menginstruksikan kepada klien jika terasa sakit, klien bisa mengangkat tangannya. Pemeriksaan selanjutnya kita akan mengetes lapang pandang dari klien, di mana kita menginstruksikan klien untuk melihat jari telunjuk kita tetap fokus. Kemudian kita akan mengarahkan bagian telunjuk kita ke arah belakang sampai dengan klien tidak bisa melihat dan menyuruh klien untuk mengangkat tangan. Kita ulangi juga di sebelahnya. Jika sudah tidak terlihat tangan saya Pak ataupun jari telunjuk, Bapak bisa mengangkat tangan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata klien. Di sini kita menginstruksikan klien untuk melihat jari telunjuk kita, tetapi hanya mengikuti dengan gerakan bola mata Pak ya. Ya, permisi Pak ya. Kita gerakan jari kita ke 8 arah sesuai dengan panduan yang sudah kita ketahui. Nah, selanjutnya kita akan mengetes ketajaman mata klien. Di sini menggunakan Snellen card. Untuk selanjutnya kita sebagai perawat akan berdiri kurang lebih 6 meter depan klien dengan menginstruksikan klien untuk membaca huruf yang kita tunjuk. Permisi Pak ya. Nah, di sini dianggap saja sudah 6 meter, kemudian kita instruksikan kepada Bapak untuk menutup mata sebelah kiri apabila kita akan memeriksa mata bagian kanan. Kemudian menginstruksikan klien untuk dapat menyebutkan huruf yang kita tunjuk. Permisi Pak ya. Mohon fokus ke depan Pak. Bapak bisa menyebutkan huruf yang saya tunjuk ya Pak ya. Yang pertama ini, kemudian ini. Oke, selanjutnya kita instruksikan kembali untuk menutup mata sebelahnya. Ini huruf apa Pak? Ya, selanjutnya Pak. Ya. Untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan bagian telinga. Alat dan bahan pada pemeriksaan telinga ini, yang pertama ada spekulum telinga. Yang kedua ada pen light. Ketiga, kita menggunakan garpu tala. Di sini kita akan mulai tahap kerja. Pertama kita inspeksi dulu bagian telinga apakah simetris atau tidak. Terus kita akan mengecek apakah bagian dalam telinga ini ada cairan serumen atau kotoran di dalam telinga. Dengan kita akan melihat apakah membran timpani yang ada di dalam telinga memancarkan cahaya pada saat kita sinarkan dengan menggunakan pen light. Di sini kita akan ke tahap kerjanya. Pertama kita ambil dulu spekulum telinga dengan menggunakan pen light juga. Di sini kita masukkan spekulum telinga di telinga, dan anatomi pada dewasa itu telinga tarik ke atas seperti ini. Ini akan spekulum telinga
akan dimasukkan ke telinga dan bagian telinga ditarik ke atas. Dan kita menggunakan pen light untuk kita melihat membran timpani apakah memancarkan sinar dan apakah ada serumen atau barang asing di dalam telinga pasien. Jadi di situ kita akan lihat ya. Di sini kita juga akan memeriksakan telinga yang di sebelah kiri pasien. Kita lakukan dengan cara yang seperti tadi, dengan tarik ke atas ya. Kita kembalikan alat yang sudah kita pakai ke dalam bengkok atau nirbeken, agar alat yang sudah terkontaminasi tidak tercampur dengan alat yang steril. Setelah itu kita lanjut ke penguji pendengaran klien. Untuk uji pendengaran klien itu ada dua, tes Weber dan tes Rine. Cara memegang garpu tala itu kita pegang di pangkal garpu tala, jangan memegang sampai di kepala si garpu tala tersebut. Jadi seperti ini ya. Ya, ini saya contohkan seperti ini, kita pegang di ujungnya saja. Kita akan mengetes tes Rine pada klien dengan mengetuk garpu tala dan mengantarkan di belakang telinga pasien atau tepat di tulang mastoid. Di situ kita akan mengatakan pada pasien apakah kalau sudah tidak merasakan getaran pada garpu tala itu, angkat tangan. Setelah itu kita akan hantarkan si garpu tala tersebut di depan telinga pasien dan mendengarnya seperti itu. Inilah tahap kerjanya pada tes Rine. Terus kita antarkan ke udara di depan telinga. Kalau pasien sudah tidak mendengarnya, angkat tangan. Di sini pasien sudah tidak mendengarnya, dan kita akan coba pada telinga perawat apakah garpu tala itu masih berbunyi atau tidak. Yang normalnya itu hantaran udara lebih panjang daripada hantaran tulang. Kita akan melakukan tes tersebut di sebelah kiri juga. Kita akan melakukan tes kedua pendengaran, yaitu tes Weber, dengan cara garpu tala akan diletakkan di dahi pasien untuk mengetahui keseimbangan pendengaran kiri dan kanan pasien. Dan pada saat sudah tidak mendengar, kita akan menyuruh pasien untuk mengangkat tangan seperti itu. Kita akan ke tahap kerja ya, bisa dilihat. Dan jika pasien sudah tidak mendengar, pasien akan mengangkat tangan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mulut dengan menggunakan alat spatel lidah yang sudah dibaluti kasa dan pen light. Kemudian kita akan memeriksa mulut dengan pen light. Pada pemeriksaan ini kita melihat apakah terdapat lesi, karang gigi, dan kebersihan mulut secara umum. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mulut dengan menggunakan spatel dengan cara sedikit menekan ke bawah bagian lidah untuk melihat keadaan tongsil atau bagian dalam mulut. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Itu alat yang kita gunakan adalah ada spekulum hidung dan juga ada pen light. Selanjutnya pemeriksaan pada hidung itu ada inspeksi dan ada palpasi. Pada inspeksi hal yang pertama kita lihat adalah bentuk tulang, kemudian kesimetrisan lubang hidung, dan ada atau tidaknya caping hidung. Kemudian pemeriksaan dalam hidung dengan cara mengambil spekulum hidung dan juga pen light, kemudian kita melihat apakah di dalam hidung itu terdapat peradangan atau ada lesi.
Lakukan inspeksi pada hidung ini di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi pada hidung, yaitu dengan cara menekan batang hidung dan juga melihat adanya sinus maksilaris, frontalis, dan ethmoidalis serta ada tidaknya nyeri tekan. Selanjutnya kita melakukan tes ketajaman penciuman pada pasien, yaitu pertama ada kopi, ada alkohol, dan juga ada minyak kayu putih. Caranya adalah pada pasien kita menyuruh untuk menutup mata dan juga menutup hidung sebelah yang tidak kita gunakan untuk menebak penciuman. Kemudian kita menyuruh pasien untuk menebak apa yang dia bau. Lakukan tes ketajaman penciuman ini pada hidung kiri dan kanan, dan lakukan juga penciuman lainnya. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan leher. Pada pemeriksaan leher ini ada dua jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi dan palpasi. Pada inspeksi kita akan membandingkan antara leher kanan dan leher kiri, dan pada palpasi kita akan melihat ada atau tidaknya pembengkakan pada bagian leher. Kita lihat apakah simetris antara leher kiri dan leher kanan. Kemudian kita palpasi bagian leher dengan meraba secara perlahan dan jangan melakukan penekanan terlalu kuat pada bagian leher. Apabila pasien merasa nyeri, dianjurkan untuk mengangkat tangan. Nah, terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.